Perkenalkan, nama saya Sonia Armelia Namnir dari Prodi Psikologi Kristen, Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang dengan NIM 205 2024 0046. Hari ini saya akan mempresentasikan beberapa teori psikologi kepribadian yang dikemukakan oleh beberapa ahli seperti Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, Alfred Adler, dan juga Erik Erikson. Ditonton sampai habis ya. Oke, kita akan membahas teori psikologi kepribadian. Dari yang pertama itu dari Sigmund Freud. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut tentang teori dari Sigmund Freud ini, kita akan membahas sedikit dari biografi singkat dari Sigmund Freud. Nah teman-teman, Sigmund Freud ini lahir di Moravia tanggal 6 Mei 1858. Orang tuanya merupakan keturunan Yahudi dan pada waktu ia berumur 4 tahun, ia dan keluarganya pindah ke Australia dan menetap di kota Wina. Nah setelah itu Sigmund Freud ini pernah belajar ilmu kedokteran di Universitas Wina dan juga dia pernah bekerja di laboratorium milik Profesor Brooke pada tahun 1876 hingga 1885, dan juga ia pernah bekerja di rumah sakit jiwa di kota Wina selama 1 tahun di tahun 1882. Nah pada tahun 1885 hingga 1886 Freud ini belajar pada Jean Charette mengenai pengobatan misteri dengan metode hipnotis. Nah saat ia mempelajari metode ini, Sigmund Freud ini merasa tidak puas dengan metode yang ia pelajari karena hasilnya ini dianggap bersifat sementara dan tidak menyinggung sumber penyakit. Nah, setelah itu ia belajar pada Dr. Breuer tentang metode katarsis, di mana ini merupakan metode yang cara pengobatannya itu membiarkan pasien mencurahkan kesulitannya dan dokter mendengarkan dengan baik apa yang dijelaskan oleh pasien tersebut. Nah, Sigmund Freud ini meninggal di usianya yang ke-83 tahun pada 23 September di tahun 1939 di London. Baik teman-teman, kita akan masuk ke dalam teori dari Sigmund Freud sendiri. Yang pertama kita akan membahas apa itu psikoanalisis. Nah, teori yang dikemukakan oleh Sigmund Freud sendiri merupakan teori psikoanalisis klasik yang merujuk pada istilah yang dipopulerkan oleh Freud sendiri. Nah, secara garis besar, teori ini merupakan teori yang menyatakan bahwa ketidaksadaran pada individulah yang merupakan peran utama dalam diri seseorang. Nah, dengan landasan teori ini, Freud melakukan pengobatan kepada pasiennya yang menderita gangguan psikis. Nah, teori psikoanalisis Freud ini menjadi teori yang paling banyak digunakan dan dikembangkan hingga pada saat ini. Konsep teori ini digunakan untuk meneliti kepribadian seseorang terhadap proses psikis yang tidak dapat dijangkau oleh hal yang bersifat ilmiah. Nah, dengan metode psikoanalisis ini, Freud bermaksud untuk mengembalikan struktur kepribadian pasien dengan cara memunculkan kesadaran yang tidak pasien ini sadari sebelumnya. Adapun proses ini itu berfokus pada pendalaman pengalaman yang dialami oleh pasien saat masih kanak-kanak. Sorry, ini daun ini sangat mengganggu. Aku tidak mengerti kenapa dia ada di sini. Ya, oke. Minta maaf ya teman-teman. Selanjutnya ada persepsi jiwa menurut Sigmund Freud. Nah, teman-teman, di sini Sigmund Freud itu menggambarkan jiwa seseorang itu menggunakan perumpamaan tentang gunung es, di mana bagian puncak dari gunung itu dinamakan kesadaran, bagian tengah itu dinamakan prakesadaran, dan bagian bawah yang tertutup oleh air itu dinamakan ketidaksadaran. Nah, sama seperti perumpamaan tentang akar pohon, di sini alam bawah sadar kita atau ketidaksadaran itu merupakan hal yang paling menentukan kehidupan kita sebagai manusia, di mana penyebab dari penyimpangan perilaku kita ini ternyata berasal dari faktor alam bawah sadar kita sendiri, teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam struktur kepribadian yang dikembangkan oleh Sigmund Freud. Nah, Sigmund Freud ini mengembangkan 3 struktur kepribadian, ada id, ego, dan juga superego. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama ada id. Nah, kepribadian ini disebut Freud sebagai kepribadian bawaan dari lahir.
Di mana di dalam id ini terdapat dorongan yang didasari oleh pemenuhan biologis untuk memberikan kepuasan bagi diri kita sendiri. Karakter khas pada id ini itu adalah aspek tidak adanya pertimbangan logis dan juga etika sebagai prinsip pengambilan keputusan. Nah, id, lebih sederhananya, id ini berwujud pada gambaran nafsu, hasrat seksual, dan perasaan superior atau ingin berkuasa. Jadi id ini itu mendorong kita untuk mendapatkan kepuasan kita sendiri. Jadi id selalu mendorong kita untuk terus merasa puas tanpa memikirkan orang lain gitu ya. Nah, selanjutnya ada ego. Nah, ego ini di tengah-tengah antara id dan superego. Jadi ego ini merupakan aspek kepribadian yang terjadi akibat pengaruh yang kita dapatkan dari dunia atau lingkungan sekitar kita. Ciri khas dari aspek ego ini merupakan ego yang mengatur id dan juga superego untuk pemenuhan kebutuhan sesuai dengan kepentingan kepribadian yang terlibat. Artinya, ego ini berbeda dengan id yang hanya mementingkan diri sendiri. Di sini ego itu merupakan aspek yang mementingkan keperluan lebih luas dan tidak hanya dirinya sendiri. Jadi kalau id itu mendorong kita untuk membuat diri kita merasa puas, nah ego ini merupakan aspek yang mementingkan keperluan yang lebih luas. Jadi tidak hanya diri kita sendiri tetapi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, selanjutnya ada superego, di mana aspek kepribadian ini merupakan aspek yang lekat kaitannya dengan moral atau nilai kehidupan kita. Nah, ranah superego ini berisi tentang batasan untuk membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk. Dengan kata lain, superego ini memiliki peran penting untuk menjadi penengah antara id dan superego dan ego. Nah, superego ini menjadi penyekat dari sinyal yang dikirimkan aspek id serta memotivasi ego untuk melakukan hal yang menjunjung moralitas. Jadi id, ego, dan superego ini mereka saling saling berkaitan ya satu dengan yang lain. Kalau id itu memberikan kepuasan untuk diri kita sendiri, ego itu dia ranahnya tidak hanya ke diri kita sendiri tetapi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, sedangkan superego ini menjadi penengah antara id dan ego. Jadi id ini memberikan sinyal atau motivasi untuk id dan ego untuk melakukan hal yang menjunjung moralitas. Nah, selanjutnya ada dinamika kepribadian. Di sini dinamika kepribadian menurut Sigmund Freud itu menjelaskan tentang adanya tenaga pendorong atau katesis dan tenaga penekanan antikatesis. Nah, katesis ini itu merupakan pemakaian energi psikis yang dilakukan oleh id untuk suatu objek tertentu atau untuk memuaskan suatu naluri. Sedangkan antikatesis ini merupakan penggunaan energi psikis yang Sedangkan antikatesis sendiri itu merupakan penggunaan energi psikis untuk menekan atau mencegah agar id ini tidak memunculkan naluri-naluri yang tidak bijaksana dan destruktif atau menghancurkan. Nah, id itu hanya memiliki kateksis, sedangkan ego dan superego itu memiliki antikateksis. Namun di sini teman-teman, ego dan superego itu juga bisa membentuk kateksis atau objek yang baru sebagai pengalihan pemuasan kebutuhan secara tidak langsung. Itu masih berkaitan dengan asosiasi-asosiasi objek pemuasan kebutuhan yang diinginkan oleh id. Oke, selanjutnya kita akan melihat tentang teori insting. Yang pertama kita akan melihat insting sebagai energi psikis, di mana insting ini merupakan perwujudan psikologi dari kebutuhan tubuh yang menuntut pemuasan. Misalnya insting lapar yang berasal dari kebutuhan tubuh secara fisiologis sebagai kekurangan nutrisi, sedangkan secara psikologis dalam bentuk keinginan makanan. Nah, hasrat atau motivasi atau dorongan dari insting secara kuantitatif itu merupakan energi psikis, dan kumpulan energi dari seluruh insting yang kita miliki itu merupakan energi yang tersedia untuk menggerakkan proses kepribadian. Nah, selanjutnya kita akan melihat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam
Insting sebagai energi psikis, itu ada sumber insting, tujuan insting, objek insting, dan penggerak insting. Nah, sumber insting itu merupakan kondisi jasmania atau kebutuhan tubuh yang menuntut keadaan di saat kita merasakan kekurangan nutrisi atau mengganggu keseimbangan, sehingga itu memunculkan insting lapar. Jadi di saat tubuh merasakan bahwa kita kekurangan nutrisi, insting lapar kita akan bekerja. Nah, selanjutnya ada tujuan insting. Itu menghilangkan rangsangan kejasmanian sehingga ketidakenakan yang ditimbul karena adanya tegangan yang disebabkan oleh meningkatnya energi dapat ditiadakan. Misalnya, tujuan insting lapar itu kan makan. Nah, jadi tujuan insting ini yaitu memenuhi sumber insting tadi. Di saat insting lapar kita muncul, nah tujuan insting itu ya makan. Itu untuk memenuhi keadaan kekurangan makanan dengan cara makan. Jadi saat insting lapar kita bekerja, nah tujuan insting kita yaitu makan, memenuhi sumber insting tadi. Nah, selanjutnya ada objek insting, di mana segala aktivitas yang menjadi perantara keinginan dan terpenuhinya keinginan itu. Jadi tidak hanya terbatas pada bendanya saja, tetapi termaksud bagaimana cara-cara kita memenuhi kebutuhan yang timbul karena insting. Nah, misalnya objek insting lapar, itu kan bukan hanya makan. Jadi, tapi juga bisa meliputi kegiatan di mana kita harus mencari uang untuk membeli makanan, di mana kita harus memasak untuk kita bisa menyajikan makanan itu. Nah, selanjutnya ada penggerak insting, di mana kekuatan insting itu tergantung kepada intensitas besar atau kecilnya kebutuhan. Contohnya, misalnya semakin orang lapar, itu penggerak insting makannya akan semakin besar. Jadi penggerak insting itu tergantung pada intensitas besar atau kecilnya. Mungkin di saat kita masih rasa kayak belum terlalu lapar, mungkin penggerak insting makan kita itu masih kecil. Tetapi di saat kita semakin lapar, penggerak insting kita mungkin akan semakin besar. Ada dua jenis insting yang dikemukakan oleh Sigmund Freud. Yang pertama ada insting bertahan hidup, dan yang kedua insting mati. Ya, insting hidup itu disebut juga eros, yang merupakan dorongan yang menjamin survival dan reproduksi seperti lapar, haus, dan juga seks. Jadi insting hidup ini dimana kita harus bisa bertahan hidup. Seperti kalau misalnya contohnya di saat kita lapar kita makan, di saat kita haus kita minum. Nah, sedangkan insting mati itu disebut juga sebagai insting-insting merusak atau derivatif. Insting mati yang terpenting adalah dorongan agresif. Nah, di sini sifat agresif itu merupakan perusakan diri yang diubah dalam objek substitusi. Jadi kalau menurut Sigmund Freud ini, insting mati ini merupakan insting yang bahaya, teman-teman. Jadi bisa saja sifat agresif yang muncul ini bukan hanya menyakiti diri sendiri, tetapi juga bisa menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, selanjutnya kita akan melihat perkembangan kepribadian menurut Sigmund Freud. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu. Yang pertama ada fase oral, itu dari umur 0 sampai 1 tahun, di mana fase oral ini merupakan fase perkembangan yang berlangsung dari tahun pertama kehidupan individu. Nah, pada fase ini daerah oragen yang paling penting dan peka itu adalah mulut. Nah, ini berkaitan dengan pemuasan kebutuhan dasar akan makanan dan minuman atau air. Nah, stimulasi atau perangsangan atas mulut ini seperti menghisap. Nah, bagi bayi itu merupakan tingkah laku yang menimbulkan kesenangan atau kepuasan sendiri bagi mereka. Selanjutnya ada fase anal, itu umur 1 sampai 3 tahun, di mana di fase ini dimulai dari tahun kedua hingga tahun ketiga dari kehidupan. Nah, pada fase ini fokus dari energi libidal itu dialihkan dari mulut ke daerah dubur. Nah, jadi serta kesenangan atau kepuasan itu diperoleh dari kaitannya dengan tindakan mempermainkan atau menahan feses atau kotoran.
Nah, pada fase ini, anak-anak itu harus mulai diperkenalkan kepada aturan-aturan kebersihan oleh orang tuanya melalui toilet training, yakni latihan mengenai bagaimana dan di mana seharusnya seorang anak itu membuang kotorannya. Jadi, pada tahap ini anak-anak bayi itu harus mulai diperkenalkan dengan yang namanya toilet training oleh orang tuanya. Nah, selanjutnya ada tahap falis umur 3-6 tahun. Ini berlangsung pada tahun keempat, tahun ketiga, yakni suatu fase ketika energi libido itu sasarannya dialihkan dari daerah dubur ke daerah alat kelamin. Nah, pada fase ini, anak-anak itu mulai tertarik kepada alat kelaminnya sendiri dan mempermainkannya dengan maksud memperoleh kepuasan. Nah, selanjutnya ada fase latensi, itu dari umur 6 hingga masa pubertas atau 12 tahun biasanya. Nah, di sini menurut Freud itu penurunan minat seksual itu akibat dari tidak adanya daerah erogen baru yang dimunculkan oleh perkembangan biologis. Jadi pada fase latensi ini lebih sebagai fenomena biologis, alih-alih bagian dari perkembangan psikoseksual. Nah, pada fase ini anak-anak itu mengembangkan kemampuan sublimasi, yakni mengganti kepuasan libido dengan kepuasan non-seksual. Dan pada fase ini, anak menjadi lebih mudah mempelajari sesuatu dan lebih mudah dididik dibandingkan dengan masa sebelumnya dan sesudah pubertas. Nah, selanjutnya itu ada fase genital dari umur 12 tahun hingga seterusnya. Fase ini tuh dimulai dengan perubahan biokimia dari fisiologis dalam diri remaja, di mana sistem endokrin memproduksi hormon-hormon yang memicu pertumbuhan tanda-tanda seksual sekunder, itu seperti suara, rambut, buah dada, dan lain-lain. Nah, dan pertumbuhan tanda seksual primer. Nah, pada fase genital ini itu mempunyai sifat narkistik, di mana individu mempunyai kepuasan dari perangsangan dan manipulasi tubuhnya sendiri, dan juga orang lain diinginkan hanya karena memberikan bentuk-bentuk tambahan dari kenikmatan jasmania. Pada fase ini, impuls seks itu mulai disalurkan ke objek luar, seperti berpartisipasi dalam kegiatan kelompok, menyiapkan karir, cinta, perkawinan, dan juga keluarga. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam teori psikoanalitik dari Carl Gustav Jung. Sebelum kita membahas tentang teori psikoanalistik yang disampaikan oleh Carl Gustav Jung, kita akan melihat lagi biodata singkat dari Carl Gustav Jung. Ini kita akan membahas sedikit dari biografi singkat oleh Carl Gustav Jung, di mana Carl Gustav Jung ini lahir pada 26 Juli 1875 di Caswil, Lake Constance, Canton, Thurgau, Swiss. Dan ia dibesarkan di kota Basel, dan ayahnya merupakan seorang pendeta gereja reformasi di Swiss. Setelah Jung tamat sekolah menengah atas, ia itu masuk ke dalam Universitas Basel untuk mempelajari bahasa-bahasa kuno karena ia itu menginginkan untuk menjadi seorang arkeolog. Namun, karena suatu mimpi yang ia alami, ia terdorong untuk mempelajari ilmu alam, dan secara kebetulan ia juga belajar ilmu kedokteran dan akhirnya mendapat ijazah dokter dari Universitas Basel. Nah, kita akan membahas teori psikoanalitik dari Carl Gustav Jung. Di sini kita akan melihat yang pertama dasar teori psikoanalitik, di mana teorinya itu disebut psikoanalitik karena mendasarkan ketidaksadaran jiwa, tetapi mempunyai banyak perbedaan dengan teori Freud. Nah, yang kedua, Jung memandang manusia dengan menghubungkan teleologi atau tujuan dan kausalitas sebab akibat. Di sini tingkah laku manusia itu ditentukan oleh sejarah individu dan rasnya, dan tujuan-tujuan aspirasi jadi faktor masa lalu dan masa yang akan datang berpengaruh pada tingkah laku manusia. Selanjutnya, tingkah laku manusia dibimbing baik oleh masa lalu sebagai aktualitas dan masa yang akan datang sebagai potensialitas. Nah, kepribadian manusia itu dipandang sebagai prospektif dalam arti bahwa Jung itu melihat ke
depan ke arah garis perkembangan sang pribadi di masa depan, dan retrospektif dalam arti di mana Jung ini mempertahankan masa lampau. Penekanan Jung pada masa depan itu menyebabkan teorinya berbeda dengan teori Freud yang menekankan bahwa masa lampau dan motif-motif atau insting sebagai sebab-sebab utama tingkah laku manusia. Nah, sedangkan Jung itu menganggap bahwa ada perkembangan yang konstan dan seringkali kreatif yang mencapai ke arah kesempurnaan dan kepenuhan serta kerinduan akan lahir kembali. Teori kepribadian Jung ini berbeda dengan teori-teori lainnya karena ia menekankan pada dasar-dasar ras dan filogenetik kepribadian. Nah, dengan dasar-dasar di atas, Jung berpendapat bahwa kepribadian individu itu merupakan produk dan wadah sejarah leluhurnya. Dasar-dasar kepribadian ini bersifat arkais, primitif, bawaan, tidak sadar, dan mungkin universal. Nah, Freud itu kan menyatakan bahwa asal-usul kepribadian manusia itu berasal dari kanak-kanak. Kerangka kepribadiannya itu kan sudah terbentuk pada umur 5 tahun. Nah, sedangkan menurut Jung, asal-usul kepribadian itu adalah ras yang secara turun-temurun itu berasal dari leluhur manusia. Jung juga menyebutkan bahwa dasar ras dan secara selektif menjangkau dunia pengalaman dan diubah oleh pengalaman yang diterimanya. Selanjutnya, Jung juga menganggap bahwa jiwa itu terdiri dari sejumlah sistem yang terpisah tetapi saling berinteraksi. 3 sistem utama itu adalah ego, alam bawah sadar pribadi, dan alam bawah sadar kolektif. Di sini menurut Jung, ego itu mewakili pikiran sadar karena terdiri dari pikiran, ingatan, dan juga emosi yang disadari oleh seseorang. Ego sebagian besar bertanggung jawab atas perasaan identitas dan keberlanjutan. Pentingnya alam bawah sadar dalam kaitannya dengan kepribadian, namun ia mengusulkan bahwa alam bawah sadar itu terdiri dari 2 lapisan. Lapisan pertama disebut sebagai alam bawah sadar pribadi, yang pada dasarnya sama dengan versi alam bawah sadar yang dikemukakan oleh Freud, dan alam bawah sadar pribadi berisi informasi yang terlupakan dan kenangan yang ditekan. Nah, struktur kepribadian. Di sini Carl Jung itu tidak berbicara kepribadian, melainkan tentang psike, di mana psike yang dimaksud itu merupakan totalitas segala peristiwa psikis baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Jiwa manusia terdiri dari 2 alam, yaitu alam sadar dan alam tak sadar, di mana alam sadar itu merupakan penyesuaian terhadap dunia luar dan alam tak sadar itu merupakan penyesuaian terhadap dunia dalam. Nah, kita akan membahas tentang ketidaksadaran pribadi, di mana ketidaksadaran pribadi ini merupakan sebuah konsep yang dikembangkan oleh Carl Jung yang merujuk pada semua informasi dan pengalaman hidup seseorang yang telah dilupakan atau ditekan tetapi terus mempengaruhi perilaku dan sikap manusia pada tingkat bawah sadar. Aspek alam bawah sadar ini berisi memori, persepsi, dan juga pikiran yang mungkin tidak dapat diakses secara sadar, tetapi berpotensi menjadi sadar. Alam bawah sadar juga mencakup kombinasi kompleks dari konten tersebut. Nah, contoh dari ketidaksadaran pribadi ini, contohnya mungkin ada seseorang yang pada masa kecilnya itu dikejar anjing sehingga ia timbul perasaan takut akan anjing, tetapi saat beranjak dewasa, ia mulai lupa akan kejadian itu. Tetapi tetap saja setiap dia bertemu dengan anjing atau ketemu anjing, dia merasa takut, merasa bahwa dirinya ini akan digigit atau dikejar anjing. Itu merupakan contoh dari ketidaksadaran pribadi. Selanjutnya ada ketidaksadaran kolektif, di mana ketidaksadaran kolektif ini merupakan sebuah konsep oleh Carl Jung yang mengacu pada pengetahuan dan pengalaman bawah sadar yang diwariskan bersama dan lintas generasi. Ketidaksadaran kolektif ini terdiri dari bentuk-bentuk yang telah ada sebelumnya atau arketip yang dapat muncul dalam kesadaran dalam bentuk mimpi, penglihatan, atau perasaan. Nah, arketip ini merupakan bayang-bayang leluhur atau arkaik yang datang dari ketidaksadaran kolektif. Konsep arketip ini bersifat umum pada setiap kultur budaya, merupakan sekumpulan bayang-bayang yang diasosiasikan dan diwarnai sangat kuat oleh perasaan, mengakar dari masa lalu seluruh spesies dan diturunkan dari generasi ke generasi. Ciri-ciri arketip, yang pertama itu memiliki dasar biologis, yang kedua terbentuk melalui pengulangan pengalaman dari para leluhur manusia, yang ketiga aktif pada saat proses pertemuan pengalaman personal dan bayangan primordial laten, dan yang keempat
itu tidak dapat muncul sendiri, aktif muncul dalam beberapa bentuk, kebanyakan dalam bentuk mimpi, fantasi, dan juga delusi. Nah, yang selanjutnya ada persona atau topeng. Persona itu merupakan wajah luar yang selalu kita tampilkan ke dunia, di mana kita menyembunyikan jati diri kita yang sebenarnya, dan Jung menggambarkannya sebagai archetype konformitas. Persona itu dijelaskan oleh Carl Jung sebagai aspek kepribadian kita yang kita tampilkan kepada dunia sebagai sarana adaptasi sosial dan kenyamanan pribadi. Selanjutnya, anima atau animus. Nah, anima atau animus ini merupakan cerminan dari jenis kelamin biologis kita sendiri, yaitu sisi feminim yang tidak disadari pada laki-laki dan kecenderungan maskulin yang tidak disadari pada perempuan. Bagi pria ada anima atau kepribadian batin yang feminim, dan bagi wanita ada animus atau kepribadian batin yang maskulin. Archetype ini berasal dari gagasan kolektif tentang kewanitaan dan kejantanan dan juga pengalaman individu dengan lawan jenis dimulai dari orang tua pribadi tersebut. Selanjutnya ada bayangan. Nah, bayangan ini berakar pada alam bawah sadar, persona, dan kolektif kita. Bayangan ini mengandung sifat-sifat yang secara sadar kita lawan. Seringkali kontras dengan sifat-sifat yang ditampilkan dalam persona kita atau topeng luar yang kita tunjukkan kepada dunia. Elemen bayangan seringkali terwujud saat kita memproyeksikan sifat yang tidak kita sukai kepada orang lain yang berfungsi sebagai cermin bagi aspek yang kita tolak. Berinteraksi dengan bayangan kita bisa menjadi menantang, tetapi sangat penting untuk kepribadian yang seimbang. Selanjutnya, tipe psikologis. Yang pertama ada berpikir versus merasa. Tentang bagaimana orang itu membuat keputusan. Di sini teman-teman, individu yang berpikir itu bisa membuat keputusan yang berdasarkan logika dan mempertimbangkan objektif. Sedangkan individu yang merasa itu membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai subjektif dan pribadi. Selanjutnya ada sensing versus intuition. Itu menyangkut bagaimana orang mempersepsi atau mengumpulkan informasi. Individu yang memiliki sensing itu berfokus pada realitas saat ini, fakta konkret dan juga detail. Namun individu yang intuitif atau intuition itu berfokus pada kemungkinan, keterkaitan, dan potensi masa depan. Jadi mereka ini merupakan pemikir yang abstrak dan teoritis. Selanjutnya ada extrovert dan introvert. Nah, teman-teman, extrovert ini merupakan individu yang suka bersosialisasi dan tidak bisa diam ketika bertemu banyak orang. Nah, jadi ekstrovert ini dia kan suka bersosialisasi dengan dunia luar, dan mereka ini cenderung lebih terbuka dan mudah beradaptasi dengan orang lain. Ekstrovert itu memperoleh energi dari interaksi dengan orang lain dan lingkungan eksternal. Sedangkan introvert itu merupakan individu yang menarik diri dari dunia luar dan senang menyendiri. Jadi kalau ekstrovert itu dia memperoleh energi dari interaksi bersama dunia luar, bersama banyak orang. Tapi introvert ini justru memperoleh energi di saat mereka itu menyendiri. Jadi mereka itu lebih senang menyendiri, lebih senang untuk menarik diri dari dunia luar. Nah, kalau extrovert mereka suka bersosialisasi, tapi introvert lebih suka untuk menyendiri. Jadi introvert ini memperoleh energi itu dari refleksi, perasaan batin, ide, dan juga pengalaman mereka sendiri. Selanjutnya kita akan membahas psikologi individual oleh Alfred Adler. Psikologi individual oleh Alfred Adler. Seperti yang sebelumnya, kita akan lebih dahulu membahas biodata singkat atau biografi singkat dari Alfred Adler. Nah, Alfred Adler ini dilahirkan di Marialiver, Starburg, kota Vienna, Austria pada 7 Februari 1870. Alfred ini anak ketiga dari 7 bersaudara dari sepasang pedagang makanan pokok. Adler ini memulai karirnya sebagai dokter spesialis mata, namun kemudian beralih menjadi dokter umum pada 1910, di mana Alfred, Sigmund Freud, Rudolf Rittler, dan juga Wilhelm Stekel itu membentuk Vienna Psychoanalytic Society, sekaligus di mana Adler ini menjadi sebagai pemimpin pertamanya.
Nah, Adler ini meninggal pada 1937 di Skotlandia akibat serangan jantung. Nah, psikologi individual Alfred Adler ini berpendapat bahwa manusia pada dasarnya itu dimotivasi oleh keterhubungan sosial dan keinginan untuk menjadi lebih unggul atau sukses. Nah, Alfred ini percaya bahwa perasaan rendah diri itu mendorong individu untuk mencapai tujuan pribadi. Nah, teori psikologis individual Alfred Adler ini juga menyatakan bahwa individu itu dimotivasi terutama oleh kepentingan sosial dan keinginan untuk menjadi superior atau memperbaiki diri. Pengalaman masa kanak-kanak, terutama perasaan rendah diri, mendorong upaya ini tetapi pada individu yang sehat. Hal ini terwujud sebagai keinginan untuk berkontribusi pada kesejahteraan orang lain. Kompensasi atas kelemahan. Nah, bayi yang baru lahir itu memiliki perasaan rendah diri dan tidak mampu segera setelah mereka mulai merasakan dunia. Ada beberapa hasil yang dapat terjadi dalam pencarian kompensasi oleh seseorang anak. Pertama, jika anak tersebut menerima pengasuhan dan perawatan yang memadai, anak tersebut dapat menerima tantangannya dan belajar bahwa tantangan tersebut dapat diatasi dengan kerja keras. Kompensasi berlebihan. Kompensasi yang berlebihan dapat menyebabkan timbulnya rasa rendah diri. Ini adalah kurangnya harga diri di mana seorang tidak dapat memperbaiki perasaan rendah dirinya. Selanjutnya ada kompleks superioritas. Kompleks superioritas itu terjadi ketika seseorang memiliki kebutuhan untuk membuktikan bahwa dirinya itu lebih superior daripada yang sebenarnya. Nah, rasa superior yang muncul dari rasa inferioritas itu merupakan rasa superioritas seseorang sebagai salah satu cara yang digunakan untuk seseorang itu merasa seseorang dengan rasa inferioritas untuk melarikan diri dari kesulitannya. Selanjutnya ada urutan kelahiran. Di sini yang pertama itu sulung atau anak sulung itu memiliki kelebihan bawaan karena orang tuanya menganggap mereka semakin besar, semakin kuat, dan semakin tua. Anak-anak ini memiliki kekuatan pribadi yang besar dan mereka menghargai konsep kekuasaan dengan penuh rasa hormat. Yang selanjutnya anak kedua, di mana anak kedua selalu berada di bawah bayang-bayang kakaknya. Jika anak kedua didorong dan didukung, ia akan mampu meraih kekuasaan juga dan ia dan juga anak pertama akan bekerja sama. Nah, selanjutnya ada anak bungsu, di mana anak bungsu ini selalu berada dalam kondisi rendah diri karena mereka terus-menerus berusaha untuk membuktikan diri karena persepsi tentang mereka itu rendah diri dibandingkan dengan anggota keluarga lainnya. Yang selanjutnya ada anak tunggal. Menurut Adler, ini merupakan kasus yang tidak menguntungkan. Kenapa? Karena hanya mereka lah yang menjadi objek perhatian orang tuanya, di mana anak tunggal itu menjadi sangat bergantung dan selalu menunggu seseorang untuk menunjukkan jalan kepadanya dan selalu mencari dukungan. Kenapa ini terjadi? Seperti yang tadi kita lihat, karena mereka lah yang menjadi objek perhatian orang tuanya. Jadi karena dia hanya anak tunggal, seluruh perhatian dari orang tuanya itu hanya tertuju kepadanya. Jadi lebih dimanja lah ya, seperti itu. Jadi dia sangat bergantung kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi tidak semua anak-anak tunggal seperti itu. Ini kan tergantung teman-teman, tergantung ini pola asuh orang tua. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang Erik Hamburger Erikson. Baik, yang terakhir kita akan melihat tentang teori dari Erik Erikson. Sama seperti sebelumnya, walaupun saat itu saya sudah menjelaskan tentang Erik Erikson, kita akan melihat kembali biografi singkat dari Erik Erikson. Jadi Erikson ini lahir di Frankfurt, Jerman pada tanggal 15 Juni 1902. Ayahnya merupakan penjual asinan mangga yang tidak dikenal namanya, dan juga ibunya adalah Carla Abramson yang merupakan wanita Yahudi. Jadi orang tua Erikson ini pisah bahkan sebelum Erikson lahir. Jadi Erikson ini taunya bahwa ayahnya itu merupakan Dr. Theodor Hamburger, padahal sebenarnya itu bukanlah ayah kandungnya. Nah, jadi setelah Erikson lahir, ibunya
ibunya Carla itu kemudian menikah dengan Dr. Theodor Homburger, lalu mereka pindah ke Karlsruhe, Jerman Selatan. Di sini Erikson menyelesaikan pendidikannya di gymnasium pada usia 25 tahun, ia diundang untuk mengajar di sebuah sekolah swasta di Wina. Nah, selanjutnya kita akan melihat pandangan manusia dalam pandangan Erikson. Nah, Erikson itu memiliki pandangan yang menarik tentang perkembangan manusia, di mana Erikson itu percaya bahwa manusia itu berkembang secara psikologis sepanjang hidupnya melalui serangkaian tahap yang disebut tahap perkembangan psikososial. Ya, selanjutnya ada kebingungan identitas. Kebingungan identitas atau identity confusion ini merupakan salah satu konsep yang dikemukakan oleh Erikson, di mana ini terdapat dalam teori tahap perkembangan psikososialnya pada tahap kelima, yaitu identitas versus kebingungan identitas yang terjadi pada masa remaja. Pada tahap ini, remaja itu berupaya untuk menemukan siapa diri mereka sebenarnya dan mencari nilai-nilai, kepercayaan dan juga tujuan hidup yang membentuk identitas pribadi mereka. Menurut Erikson, krisis identitas ini merupakan bagian penting dari perkembangan karena remaja sendiri itu secara aktif mencoba memahami diri mereka sendiri di tengah perubahan fisik, emosional, dan juga sosial. Nah, selama proses ini, remaja itu akan mengeksplorasi berbagai peran dan juga pengalaman untuk mereka menemukan jati diri mereka sendiri. Di sini mereka mulai bertanya tentang siapa diri mereka sebenarnya, apa tujuan hidup mereka, dan juga bagaimana mereka ingin tampil di mata orang lain. Mereka bisa mencari identitas dalam berbagai aspek seperti orientasi seksual, pilihan karir, kepercayaan, dan juga nilai-nilai. Selanjutnya ada 3 bentuk krisis identitas. Yang pertama, parah, di mana kebingungan identitas itu sudah mengalahkan identitas pribadi. Berkepanjangan, di mana penyelesaian kembali identifikasi masa kanak-kanak dalam waktu yang panjang. Dan diperparah, yaitu berulang kali gagal dalam upaya penyelesaian. Yang selanjutnya kita akan melihat bahwa kebingungan identitas itu terjadi pada tahap kelima dari 8 tahap perkembangan yang berlangsung antara usia 12 hingga 19 tahun. Pada tahap ini remaja akan mengeksplorasi berbagai peran, nilai, dan keyakinan untuk mengabarkan rasa diri mereka yang sebaiknya dan sejelasnya. Nah, jika berhasil pada tahap ini, remaja akan mampu tetap setia pada dirinya sendiri. Namun, sebaliknya jika gagal, remaja akan mengalami kebingungan peran dan rasa diri yang lemah. Selanjutnya, kita akan melihat tahapan psikososial dalam perkembangan kepribadian. Yang pertama ada tahap kepercayaan versus tidak percaya, itu dari usia 0 hingga 18 bulan, di mana selama tahap ini bayi itu tidak yakin dengan dunia tempat mereka berada dan mencari pengasuh utamanya untuk mendapatkan stabilitas dan konsistensi perawatan. Yang selanjutnya ada otonomi versus rasa malu dan keraguan, itu dari 18 bulan hingga 3 tahun, di mana menurut Erikson, anak-anak pada tahap ini itu difokuskan pada pengembangan rasa kendali pribadi atas keterampilan fisik dan kemandirian mereka. Selanjutnya ada inisiatif versus rasa bersalah, itu dari usia 3 hingga 6 tahun. Nah, selama tahap inisiatif versus rasa bersalah ini, anak-anak akan lebih sering menegaskan diri mereka sendiri melalui pengarahan, permainan, dan interaksi sosial lainnya. Yang selanjutnya ada kerajinan versus kerendahan hati, itu usia 6 hingga 12 tahun. Nah, pada tahap ini anak-anak itu mulai membandingkan diri mereka sendiri dengan teman-teman mereka yang teman-teman sebayanya atau teman-teman sekolahnya untuk mengukur kemampuan dan harga diri mereka. Selanjutnya, identitas versus kebingungan identitas, itu dari usia 12, 13, hingga 18 tahun hingga 19 tahun. Nah, selama tahap ini, remaja mulai mencari jati diri mereka dan identitas pribadi mereka melalui tadi yang saya bilang, eksplorasi yang intens terhadap nilai, keyakinan, dan tujuan pribadi mereka. Yang selanjutnya ada intimasi versus isolasi dari usia 18 hingga 40 tahun. Nah, pada tahap ini, konflik utama itu berpusat pada pembentukan hubungan yang intim dan penuh kasih dengan orang lain. Selanjutnya
Selanjutnya ada generativitas dan stagnasi 40 hingga 65 tahun. Selama tahap ini individu itu akan lebih fokus membangun kehidupan terutama melalui karir, keluarga dan juga kontribusi terhadap masyarakat. Dan yang terakhir ada integritas versus keputusasaan, itu usia 65 tahun ke atas. Di tahap ini dimulai pada usia 65 tahun dan berakhir pada saat kematian. Nah, selama masa inilah kita akan merenungkan semua pencapaian kita dan dapat mengembangkan integritas jika kita melihat diri kita menjalani kehidupan yang sukses. Nah, kita akan membahas lebih lanjut tentang perkembangan psikososial. Itu yang pertama tadi, kepercayaan versus ketidakpercayaan. Nah, kepercayaan itu bila pengasuh atau orang tua dapat diandalkan, konsisten dan penuh perhatian, maka anak akan mengembangkan rasa percaya diri dan meyakinkan bahwa dunia tempat mereka berada ini merupakan dunia yang dapat diandalkan, dunia yang aman, dan orang-orang yang ada di sekitar mereka itu merupakan orang-orang yang dapat mereka andalkan dan penuh kasih sayang. Nah, rasa percaya ini itu bisa membuat anak-anak merasa aman, bahkan merasa oh, ini adalah tempat saya, ini tempat ternyaman untuk saya. Sedangkan jadi rasa percaya ini membuat anak merasa aman hingga saat mereka merasa terancam dan berlanjut ke hubungan-hubungan lainnya, itu mereka akan merasa bahwa mereka itu aman di tengah-tengah potensi ancaman karena mereka percaya bahwa orang tua dan pengasuhnya itu bisa diandalkan. Nah, sedangkan ketidakpercayaan itu sebaliknya, jika pengasuh atau orang tua itu gagal dalam memberikan perawatan dan kasih sayang yang konsisten dan memadai, anak dapat mengembangkan rasa ketidakpercayaan dan ketidakamanan. Jadi, kalau tadi rasa percaya itu bisa membuat anak merasa aman, bahkan di tengah-tengah ancaman mereka bisa merasa aman. Nah, sedangkan ketidakpercayaan itu bisa membuat anak-anak ini merasa bahwa mereka tidak aman, mereka tidak punya seseorang untuk mereka bisa percayai. Mereka tidak percaya bahwa tempat di mana mereka berada ini aman untuk mereka tinggalkan gitu. Nah, sedangkan selanjutnya itu ada otonomi versus rasa kemaluan, dimana jika anak-anak didorong dan didukung dalam peningkatan kemandirian mereka, anak-anak akan cenderung menjadi lebih percaya dan aman dalam kemampuan mereka untuk bertahan hidup. Sedangkan di sisi lain, jika anak-anak itu terlalu dikontrol atau dikritik, anak-anak mungkin akan mulai merasa malu dengan otonomi mereka dan meragukan kemampuan mereka. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya kepercayaan diri dan membuat anak-anak itu akan takut mencoba hal baru dan perasaan tidak mampu mengendalikan diri. Jadi kalau misalnya kita mendorong anak-anak untuk meningkatkan kemandirian mereka, membiarkan mereka untuk mengeksplorasi hal-hal baru, itu bisa meningkatkan anak-anak untuk menjadi lebih percaya diri dan aman dalam kemampuan mereka untuk bertahan hidup. Sedangkan kalau kita mengontrol setiap gerakan anak-anak, jadi kalau misalnya anak-anak mau bermain dengan dengan teman-temannya, kita kontrol atau kita marah untuk jangan bermain, jangan begini, atau mungkin mereka mau mencoba hal baru, kita bilang jangan, itu berbahaya, kamu tidak boleh coba, itu bisa saja menyebabkan kurangnya kepercayaan diri pada anak. Nah, selanjutnya inisiatif versus rasa bersalah. Jadi ketika orang tua atau pengasuh mendorong dan mendukung anak untuk mengambil inisiatif, anak-anak dapat mulai merencanakan kegiatan dan juga menyelesaikan tugas dan juga menghadapi tantangan. Anak-anak akan mulai belajar bagaimana cara mengambil inisiatif dan memegang kendali atas lingkungannya. Di sini anak-anak juga mulai berpikir sendiri, merumuskan rencana dan melaksanakannya yang membantu menumbuhkan rasa memiliki tujuan. Nah, sedangkan jika pengasuh atau orang tua itu menghambat pengejaran aktivitas mandiri atau mengabaikan ataupun mengkritik upaya anak-anak ini, anak-anak akan merasa bersalah tentang apa yang mereka inginkan dan inisiatif mereka. Jadi hal ini dapat berpotensi untuk menimbulkan perasaan bersalah dan meragukan diri sendiri dan kurangnya inisiatif. Jadi kalau orang tua mendorong dengan penuh dan mendukung anak untuk mengambil inisiatif, itu akan membuat anak-anak itu belajar mengambil inisiatif dan memegang kendali. Namun sebaliknya, jika kita menghambat anak-anak untuk mengambil inisiatif mereka, anak-anak akan merasa bahwa hal yang saya lakukan ini salah.
Jadi mereka akan mungkin berpikir, jadi saat mereka besar, mungkin waktu mereka mau mengambil inisiatif, mereka akan berpikir, apa ini salah ya? Atau ini kalau misalnya saya buat, ini jadi nggak ya? Itu akan membuat mereka seperti itu. Jadi ada lebih baiknya jika orang tua atau pengasuh itu mendorong dan mendukung anak untuk mengambil inisiatif. Selanjutnya, kerajinan versus kerendahan hati. Nah, jika anak-anak didorong oleh orang tua, guru, ataupun pengasuh untuk mengembangkan keterampilan yang mereka punya, itu bisa membuat anak-anak itu memperoleh rasa industri atau perasaan kompeten dan percaya pada keterampilan mereka. Nah, anak-anak itu akan mulai belajar, bekerja, dan belajar bekerja sama dengan orang lain, dan mulai memahami bahwa apa yang mereka gunakan itu, keterampilan yang mereka gunakan itu dapat menyelesaikan tugas yang mereka miliki. Jadi hal ini menumbuhkan rasa percaya diri terhadap kemampuan mereka untuk mencapai tujuan. Namun sebaliknya, jika anak-anak menerima umpan balik negatif atau tidak diizinkan untuk menunjukkan keterampilannya, ya mereka mungkin mengembangkan rasa rendah diri, dan mereka akan memiliki rasa bahwa mereka ini tidak sebaik teman-teman sebayanya mereka, bahwa apa usaha yang mereka buat, keterampilan yang mereka punya itu tidak dihargai, yang menyebabkan anak-anak akan mulai merasa kurang percaya diri dan perasaan tidak mampu untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya, identitas versus kebingungan identitas ini terjadi pada masa remaja. Nah, jika remaja itu didukung dalam eksplorasi mereka dan diberi kebebasan untuk mengeksplorasi peran yang berbeda, anak-anak remaja ini akan cenderung keluar dari tahap ini dengan rasa percaya diri yang kuat dan perasaan mandiri serta terkendali. Proses ini melibatkan eksplorasi minat, nilai, dan tujuan anak-anak remaja yang membantu mereka untuk membentuk identitas unik mereka sendiri. Namun jika remaja dibatasi dan tidak diberi ruang untuk mengeksplorasi atau merasa prosesnya terlalu membebani atau menyusahkan, para remaja ini mungkin akan mengalami kebingungan peran, yang bisa berarti bahwa mereka itu tidak yakin tentang potensi dan posisi mereka ada di dunia ini, nilai-nilai dan juga arah masa depan mereka. Nah, remaja ini mungkin akan kesulitan untuk mengidentifikasi tujuan atau jalan mereka, yang menyebabkan mereka itu mengalami kebingungan identitas pribadi mereka. Jadi, kalau kita mendukung remaja untuk mengeksplor dunia mereka, tapi tetap dengan pengawasan, itu akan membuat mereka itu menjadi pribadi yang kuat dan mandiri dan terkendali. Namun kalau kita batasi dan tidak kita beri ruang untuk mengeksplorasi, itu bisa membuat mereka tidak yakin tentang posisi mereka di dunia ini, dan bisa membuat mereka mengalami yang namanya kebingungan tentang identitas pribadi mereka. Selanjutnya, intimasi versus isolasi, yaitu individu yang berhasil melewati tahap ini mampu membentuk hubungan intim dan timbal balik dengan orang lain. Jadi mereka dapat menjalin ikatan yang erat dan merasa nyaman dengan saling ketergantungan. Keintiman ini melibatkan kemampuan untuk bersikap terbuka dan berbagi diri dengan orang lain, serta kemauan untuk berkomitmen pada hubungan dengan melakukan pengorbanan pribadi demi hubungan tersebut. Namun, jika individu kesulitan, individu akan mengalami isolasi yang mengacu pada ketidakmampuan untuk menjalin hubungan yang bermakna dan intim dengan orang lain. Nah, kesulitan dalam membentuk hubungan dekat, mungkin karena krisis identitas yang mereka miliki atau penolakan yang mereka alami, itu akan membuat mereka itu terisolasi. Isolasi ini mengacu pada ketidakmampuan mereka untuk menjalin hubungan yang bermakna dan intim dengan orang lain. Hal ini dapat menyebabkan perasaan kesepian, keterasingan, dan juga pengucilan. Selanjutnya, generativitas dan stagnasi. Nah, jika individu merasa bahwa mereka memberikan kontribusi yang berharga bagi dunia, misalnya melalui membesarkan anak-anak atau berkontribusi terhadap perubahan positif dalam masyarakat, mereka akan merasakan generativitas, di mana generativitas ini melibatkan kepedulian terhadap orang lain dan keinginan untuk berkontribusi bagi generasi mendatang, seringkali melalui peran sebagai orang tua, pembimbing, pemimpin, atau hasil karya kreatif yang memberikan nilai tambahan bagi masyarakat. Sedangkan stagnasi itu jika individu merasa tidak memberikan dampak positif atau tidak terlibat dalam tugas-tugas produktif atau kreatif,
mereka mungkin mengalami stagnasi. Ya, stagnasi di sini melibatkan perasaan tidak produktif dan tidak terlibat yang mengarah pada penyerapan diri, kurangnya pertumbuhan dan perasaan hampa. Selanjutnya ada integritas versus keputusasaan. Jika individu merasa telah menjalani hidup yang memuaskan dan bermakna, mereka akan mengalami integritas ego. Hal ini dicirikan oleh rasa penerimaan terhadap kehidupan mereka sebagaimana adanya, kemampuan untuk menemukan koherensi dan tujuan dalam pengalaman mereka, serta rasa kebijaksanaan dan kepuasan. Nah, di sisi lain, jika individu merasa menyesal tentang masa lalunya, merasa telah membuat keputusan yang buruk, atau yakin telah gagal mencapai tujuan hidupnya, mereka mungkin mengalami keputusasaan. Ya, keputusasaan di sini melibatkan perasaan menyesal, pahit, dan kecewa terhadap kehidupan seseorang, serta ketakutan terhadap kematian yang mendekat. Sekian video presentasi dari teori psikologi kepribadian dari para ahli yang telah saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Sampai jumpa di tugas-tugas selanjutnya. Shalom, bye-bye.